Dina, wanita lembut yang hanya ingin disintai. Tapi sejak menikah dengan Arman, hidupnya berubah menjadi neraka. Bukan karena kemiskinan, tapi karena suaminya terlalu tunduk pada ibunya Nyonya Retna, mertua yang berhati dingin dan penuh ambisi. Dina dipaksa menelan hinaan, ditindas, direndahkan. Bahkan saat ia mengandung anak suaminya sendiri. Tapi saat semua orang mengira Dina akan selamanya menjadi korban, Dina bangkit, bukan untuk membalas dengan kekerasan, tapi dengan rencana yang dingin dan menghancurkan. Rahasia demi rahasia keluarga mereka akan terungkap, dan Armata akan menjadi senjatanya. Inilah kisah balas dendam yang tidak biasa, penuh intrik, luka, dan kekuatan seorang wanita yang sudah cukup tersakiti. Siapkah kamu melihat bagaimana wanita paling lemah di rumah itu berubah menjadi mimpi buruk yang tak bisa dihentikan? Tonton sampai habis dan bersiaplah untuk kejutannya. Kalau kamu suka cerita seperti ini, penuh emosi, dendam, dan plot twist, jangan lupa klik like. Tulis pendapatmu di kolom komentar dan subscribe channel ini untuk novel dan cerita selanjutnya. Dan kalau menurutmu cerita ini layak dibagikan, share sekarang ke teman-temanmu, karena setiap air mata ada harganya. Yuk, langsung saja kita mulai menyimak novel Kubalaskan Semua Deritaku dengan air mata mereka dan ikuti perjalanan Dina dalam membalas semua deritanya. Bab 1. Hari pertama neraka itu dimulai. Aku selalu membayangkan pernikahan sebagai awal dari kehidupan yang bahagia. Aku pikir, jika aku mencintai suamiku dengan tulus dan menghormati keluarganya seperti keluargaku sendiri, maka aku akan diterima dan dicintai balik. Tapi ternyata hidup tidak seindah dongeng. Hari itu, aku mengenakan kebaya putih yang dihiasi payet di seluruh bagian dada. Senyumku mereka, meski tubuhku gemetar hebat. Arman, pria yang kini menjadi suamiku, tampak tenang di sampingku. Tapi dari caranya menggenggam tanganku yang lemah dan canggung, aku tahu, aku tidak sedang menikah dengan pria yang mencintaiku sepenuhnya, tapi dengan pria yang tak bisa menolak permintaan ibunya. Dari awal, aku tahu, Nyonya Ratna tidak menyukaiku, terlalu sederhana. Katanya, latar belakang keluargaku tidak cukup terhormat untuk bergandengan dengan keluarga mereka yang katanya terpandang. Tapi Arman bersikeras ingin menikahiku, atau mungkin aku yang terlalu mudah percaya dengan kata-kata manisnya saat itu. Resepsi telah selesai, semua tamu telah pulang. Aku memasuki rumah besar itu, rumah keluarga Arman, dengan harapan akan disambut hangat oleh mertua dan iparku. Tapi yang kuterima justru tatapan dingin dan tajam dari Nyonya Ratna. Aku tak pernah menyangka Arman akan memilih perempuan sepertimu, katanya pelan namun menusuk. Tapi kalau memang sudah terlanjur menikah, ya sudah. Sekarang dengarkan baik-baik. Mulai hari ini kamu tinggal di sini, di rumah ini. Ikuti semua aturan. Kalau tidak suka, pintu keluar terbuka lebar. Aku hanya bisa mengangguk. Tak ada senyum. Di wajahku, hanya ketundukan. Arman berdiri di sampingku, diam. Tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Tidak membela, tidak juga menenangkan. Aku pikir, mungkin mertua memang butuh waktu. Tapi waktu yang kuberikan bukan hanya hari atau minggu. Waktu itu berubah menjadi bulan, lalu tahun. Dan setiap harinya, kehidupanku menjadi semakin sempit. Kamar yang kutempati bersama Arman berada di lantai 2. Di hari pertama pernikahan, saat pengantin lain menghabiskan malam dengan cinta dan tawa, aku menghabiskan malamku dengan air mata. Arman hanya berkata, "Ma, minta kamu jangan macam-macam dulu. Dia belum sepenuhnya menerima kamu. Kita sabar dulu, ya." Dan aku, seperti gadis bodoh yang percaya cinta bisa mengubah segalanya, hanya menjawab, "Iya, aku ngerti." Tapi ternyata, sabar yang kupilih justru membuat mereka semakin menginjakku. Pagi hari setelah malam pertama yang dingin itu, aku terbangun lebih cepat dari biasanya. Di rumahku dulu, Mama selalu membangunkan aku dengan sentuhan lembut dan suara lembut yang penuh kasih. Tapi pagi ini, aku dibangunkan oleh suara pintu yang dibanting keras. Jam segini masih tidur. Di rumah ini, tidak ada yang bisa leha-leha seperti di rumah orang kampung, bentak Nyonya Ratna dari depan pintu.
Aku langsung bangkit, meski tubuhku masih letih dan pikiranku belum sepenuhnya sadar. Dengan tergesa aku turun ke dapur. Tapi di sana, semua sudah selesai. Makanan sudah dimasak oleh Mbok Sumi, pembantu yang sudah puluhan tahun mengabdi di keluarga ini. Nyonya Ratna berdiri sambil melipat tangan di depan dada. Mulai besok, kamu yang masak. Jangan pikir setelah jadi menantu kamu bisa hidup seperti Nyonya. Kamu bukan siapa-siapa di rumah ini, katanya tajam. Aku hanya bisa mengangguk lagi. Hari-hari berikutnya, semua makin jelas. Aku bukan dianggap menantu, aku dianggap pembantu tambahan. Setiap pagi aku harus bangun lebih awal dari semua orang. Menyiapkan sarapan, menyapu halaman, bahkan mencuci mobil Arman. Semuanya kulakukan dengan hati ikhlas. Sampai akhirnya aku sadar, tidak ada satupun dari mereka yang akan pernah menganggapku cukup. Arman, dia berubah. Semakin jauh, semakin dingin. Di hadapan ibunya, dia seperti anak kecil yang patuh buta. Sekali waktu aku mencoba menyampaikan rasa lelahku, mengeluh sedikit, berharap bisa ditenangkan. Tapi yang kudapat, kamu ini istri atau tukang ngeluh? Mama memang keras, tapi niatnya baik. Jangan bikin aku malu karena kamu manja. Aku ingin berteriak saat itu, tapi aku tak bisa. Aku hanya menangis diam-diam di kamar mandi. Tempat satu-satunya aku merasa bisa bernapas sedikit lebih bebas. Beberapa bulan berlalu, aku mulai terbiasa diperlakukan tidak adil. Terbiasa tidak dihargai. Aku belajar menyembunyikan rasa sakit di balik senyum sopan dan mengubah air mata menjadi kekuatan diam-diam. Sampai suatu hari, saat aku sedang menyapu ruang tamu, aku mendengar percakapan yang tidak seharusnya kudengar. Nyonya Ratna sedang berbicara di telepon. Aku nggak peduli dia hamil atau enggak. Yang penting harta warisan keluarga tetap di tangan Arman. Kalau bisa, nanti cerai juga nggak masalah. Asal dia tanda tangan surat pisah tanpa banyak tuntutan. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Jeti, mereka memang berencana mencampakkanku sejak awal. Malam itu, aku duduk di depan cermin, lama, menatap wajahku sendiri. Wajah yang dulu dipenuhi harapan, sekarang dipenuhi pertanyaan. Aku bukan orang suci, aku bukan perempuan sempurna. Tapi aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Aku mulai menulis, bukan puisi, bukan curhatan, tapi strategi. Aku mulai mengingat hal-hal kecil yang dulu kuabaikan. Arman yang selalu gugup saat bicara soal pekerjaannya. Nyonya Ratna yang terlalu protektif terhadap satu kamar terkunci di lantai atas. Ucapan ipar perempuanku tentang warisan yang tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku hanya perempuan desa yang lugu dan pasrah. Tapi mereka salah. Hari itu, hari ketika aku sadar betapa dalamnya mereka menyakitiku, adalah hari ketika aku berhenti menjadi korban. Aku tidak akan balas dengan kekerasan, tidak akan berteriak, tidak akan melempar piring, tidak akan merusak. Tapi aku akan memukul balik, perlahan, dalam diam, sampai mereka tak punya siapa-siapa lagi untuk disalahkan selain diri mereka sendiri. Hari ini neraka dimulai, bukan hanya untukku, tapi juga untuk mereka. Bab 2. Suami yang tak pernah membela. Seandainya cinta bisa diukur dengan seberapa sering seseorang membela kita di depan orang lain, maka aku yakin Arman tak pernah mencintaiku. Hari-hariku berubah menjadi rutinitas menyakitkan. Aku bangun sebelum matahari muncul, menyiapkan sarapan untuk semua orang, membersihkan rumah, dan memastikan semua rapi sebelum Nyonya Ratna turun dari kamarnya dengan gaun tidur sutra dan wajah yang sudah dilapisi krim malam mahal. Setiap pagi, aku berharap Arman bangun lebih awal, lalu turun ke dapur dan berkata, "Biar aku bantu, sayang," atau setidaknya memelukku dari belakang dan berkata, "Ma, kamu capek ya?" Tapi itu hanya khayalan, karena yang kulihat hanyalah bayangan punggungnya yang menjauh. Bahkan sebelum aku sempat menyapanya. Di meja makan, suasana selalu tegang. Nyonya Ratna duduk di kursi paling ujung, menyendok sup dengan cara angkuh seperti sedang makan di restoran. Bintang 5, adik iparku, Nedin, duduk di sampingnya, memainkan ponsel tanpa peduli. Aku duduk paling ujung, di dekat dapur,
seperti seorang pembantu yang hanya dipersilakan duduk karena tata krama semata. Pagi itu, aku menyajikan sup ayam dan nasi uduk lengkap dengan sambal kacang kesukaan Arman. Aku tersenyum, berharap mungkin hari ini suasananya akan lebih baik. Tapi harapanku sirna begitu Nyonya Ratna meletakkan sendoknya dengan suara keras. Supnya hambar, kamu nggak bisa masak apa selain makanan kampung? Katanya dengan suara lantang. Aku menunduk, maaf, Tante, besok saya perbaiki. Bukan besok, hari ini juga ganti. Suruh Mbok Sumi masak ulang. Aku menoleh ke arah Arman, berharap dia akan berkata sesuatu. Apapun, tapi dia hanya melanjutkan makannya. Tenang, diam, seolah tidak terjadi apa-apa. Man, aku memanggil pelan. Dia menoleh, sekilas. Apa? Supnya? Kamu suka? Tanyaku dengan suara nyaris tak terdengar. Arman menghela napas. Mama bilang gak enak. Ya udah, jangan diperdebatin. Dan dengan kalimat itu, hatiku remuk lagi untuk kesekian kalinya. Setelah makan pagi, aku kembali ke dapur. Mbok Sumi mendekatiku, memegang lenganku dengan lembut. Bakyu sabar. Ya, Nyonya emang gitu orangnya. Dulu pembantu yang lama juga sering dimarahin. Aku tersenyum samar, tapi aku bukan pembantu. Mbok, kalimat itu terasa asing di telingaku sendiri. Karena di rumah ini, aku memang tak ubahnya seperti pembantu. Bedanya hanya aku tidur sekamar dengan tuan rumah. Setiap kali aku mencoba bicara pada Arman soal ibunya, dia selalu menghindar. Ma, jangan terlalu keras. Dina itu masih belajar. Ucapku satu malam ketika kami sedang di kamar. Belajar? Apanya? Udah berapa bulan nikah? Masak aja masih asal-asalan. Rumah masih kotor. Gorden gak pernah dicuci. Lantai bawah bau pel. Bentaknya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diriku. Aku udah coba. Man, aku masak. Aku bersihin rumah. Aku urus semuanya. Tapi, kenapa kamu gak pernah lihat itu? Arman memalingkan wajah. Aku capek. Din, aku kerja seharian, pulang pengen tenang. Jangan bikin rumah tambah ribut. Justru karena kamu kerja seharian, kamu gak lihat semua yang aku kerjain. Kamu gak lihat gimana mamamu marah-marah tiap hari. Kamu gak pernah tanya aku capek atau enggak. Dia berdiri, membuka pintu kamar. Kalau kamu gak betah, bilang. Jangan main tuduh-tuduhan. Setelah itu, dia keluar kamar, meninggalkanku dengan dada sesak. Lagi, aku mencoba bercerita pada mama lewat telepon, tapi mama hanya bisa menasihati dengan lembut. Sabar ya, nak, namanya hidup rumah tangga, pasti ada ujiannya. Mungkin mertua kamu belum terbiasa, doakan saja. Hatinya dilunakkan. Aku tahu mama hanya ingin menenangkanku, tapi yang mama tidak tahu, yang kulawan bukan hanya mertua galak, tapi suami yang tidak pernah berdiri di sisiku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di sudut kamar, mencatat semuanya. Di buku kecil yang kusembunyikan di bawah laci meja rias, aku menulis, hari ke-142 jati istri. Dihina karena masakan. Dibilang tak becus urus rumah. Arman diam. Aku tidak tahu kenapa aku menulis. Mungkin karena aku takut aku akan melupakan semua rasa sakit ini. Dan aku tidak mau lupa. Karena satu hari nanti, luka-luka ini akan menjadi bahan bakarku. Beberapa hari kemudian, aku menemukan fakta mengejutkan. Sore itu, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Aku sempat gembira. Mungkin dia akan mengajakku jalan atau sekadar ngobrol di teras. Tapi yang kulihat justru wajahnya murung. Kenapa, Man? Dia tidak menjawab. Justru masuk ke kamar dan mengunci pintu kamar mandi. Aku penasaran. Aku memeriksa jas yang baru digantinya dan menemukan amplop putih. Isinya adalah surat. Pemberitahuan dari seorang wanita bernama Laras, nama yang tak pernah kudengar sebelumnya. Di dalam surat itu tertulis, Arman, anak kita sudah mulai sekolah. Aku tidak menuntut apa-apa. Tapi kamu pernah berjanji untuk ikut membiayainya. Aku hanya ingin kamu tepati itu. Tanpa perlu Dina tahu. Tanganku bergetar. Anak kita, Jeti selama ini, dia menyimpan rahasia sebesar ini. Aku tidak langsung menegurnya.
Aku hanya menyimpan surat itu di buku catatanku. Sebab aku tahu hari pembalasan belum tiba. Tapi waktuku akan datang. Satu malam, aku menghidangkan makan malam dengan hidangan kesukaan Harman rawon, sambal terasi, dan telur asin. Nyonya Ratna mencicipi, lalu kembali meletakkan sendoknya dengan wajah jijik. Kenapa kamu masak makanan jorok kayak gini? Ini makanan buruh, nggak pantas disajikan di meja keluarga seperti kami. Aku tak tahan lagi. Aku menatap langsung ke matanya. Kalau tidak suka, saya bisa berhenti masak. Tapi jangan hina makanan saya. Ruangan hening seketika. Arman menghentikan. Makanya, Dina, bentaknya. Aku tetap duduk tegak. Tak ada air mata kali ini. Kamu minta dihargai, tapi kamu sendiri nggak bisa jaga mulut, kata Arman keras. Aku berdiri. Yang selama ini diam dan sabar itu bukan berarti bodoh. Aku istrimu, Man, tapi kamu tak pernah memperlakukan aku seperti itu. Arman bangkit dari kursinya. Kalau kamu mau tinggal di rumah ini, kamu harus hormati Mama. Aku menatapnya. Tajam, dengan suara pelan tapi jelas. Aku bukan masalahkan mamamu. Aku masalahkan kamu yang tak pernah jati suami sebenarnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat Arman terdiam. Tapi bukan karena menyesal, melainkan karena dia tidak punya argumen lagi. Di hari-hari berikutnya, suasana menjadi lebih dingin dari biasanya. Aku dan Arman seperti dua orang asing yang tinggal dalam satu atap. Nyonya Ratna semakin sering mencari kesalahan kecil. Tapi kali ini, aku tak lagi bereaksi. Aku mulai belajar bagaimana membalas perlakuan mereka bukan dengan amarah, tapi dengan diam yang menyakitkan. Aku tahu, luka yang dalam tidak selalu butuh balas dengan serangan. Kadang, membiarkan orang merasa menang adalah awal dari kekalahan mereka sendiri. Aku akan menunggu, diam, mengamati, dan saat waktunya tiba, mereka akan tahu, aku bukan istri yang bisa diinjak selamanya. Bab 3. Dapur yang menjadi medan perang. Tidak semua peperangan dimulai dengan senjata atau suara ledakan. Beberapa perang justru terjadi dalam keheningan, di tempat yang tak terduga seperti dapur. Bagiku, dapur rumah keluarga Arman bukanlah tempat untuk menyiapkan makanan. Ia adalah panggung penyiksaan. Medan tempat harga diriku dihempaskan setiap hari hanya karena satu sendok garam yang dianggap terlalu banyak atau satu nasi yang dianggap terlalu perah. Dan Nyonya Ratna adalah panglimanya. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Waktu masih menunjukkan pukul 5:10. Kulitku masih terasa lelah, mataku sembab karena menangis semalaman. Tapi aku harus segera ke dapur. Jika Nyonya Ratna turun dan makanan belum tersedia, bukan hanya mulutnya yang menyayat hati, tapi tatapan matanya bisa membuatku kehilangan semangat hidup untuk seminggu ke depan. Aku mulai menyiapkan bahan beras yang sudah direndam sejak malam, ayam kampung yang telah dibersihkan, dan bumbu dapur yang kupotong satu-satu dengan hati-hati. Aku ingin semuanya sempurna hari ini. Meskipun di rumah ini, sempurna seringkali artinya tetap salah. Apapun yang kau lakukan, ketika sup mulai mendidih di atas kompor, aku mengatur meja makan. Kuletakkan taplak bermotif coklat tua dan menaruh piring-piring porselen satu per satu. Sudah beberapa minggu aku melakukan ini tanpa bantuan siapapun. Mbok Sumi hanya sesekali datang karena usianya yang sudah tua. Sisanya, semua pekerjaan rumah jatuh padaku. Aku baru saja meletakkan sendok terakhir ketika suara sepatu tumit tinggi terdengar di tangga. Aku menoleh, dan benar saja Nyonya Ratna muncul dengan setelan tidur berwarna merah maron dan rambut disanggul tinggi. Tatapan pertamanya langsung ke arah meja makan, lalu ke arah dapur. Apa itu? Sup ayam lagi? Tanyanya dengan nada seolah aku telah melakukan kejahatan berat. Ini sop ayam kampung. Tante, saya pakai resep yang sama kayak waktu kita arisan kemarin. Tante sempat bilang suka. Jawabku hati-hati. Dia berjalan mendekat ke dapur, membuka tutup panci, menghirup aromanya, lalu mendesis pelan. Ini bukan sop ayam, ini air rebusan bangkai. Apa kamu nggak punya lidah? Aku menelan ludah. Tapi saya sudah sesuaikan bumbunya, Tante. Saya rasa ini plak. Tangannya menampar tutup panci ke meja hingga berbunyi keras.
Suara logam menghantam keramik memecah keheningan pagi. Rasa itu bukan cuma soal lidah, tapi juga soal hati. Kamu itu masak pakai apa? Pakai niat atau cuma asal-asalan? Aku membeku. Tanganku gemetar, tapi aku menahannya. Mataku memanas, tapi aku tidak boleh menangis. Arman turun tangga saat itu. Sambil merapikan jas kerjanya, dia menoleh ke arah kami berdua. Ada apa, Ma? Tanyanya datar. Ini istri kamu masak makanan yang bahkan kucing pun mungkin nggak mau makan. Kamu sih? Dulu maksa nikahin perempuan murahan kayak gini, sembur Nyonya Ratna. Jantungku mencelos, tapi aku menatap Arman, berharap dia akan membelaku. Dia diam, hanya menghela napas dan duduk di kursi makan. Udahlah, Ma, jangan dibesar-besarkan pagi-pagi. Itu saja, tidak ada kalimat. Dia sudah masak sejak subuh, Ma. Tidak ada pembelaan, tidak ada belahan tangan yang menenangkanku. Setelah sarapan yang dingin itu, aku membereskan dapur. Suara ceceran kata-kata Nyonya Ratna masih menggema di kepala. Perempuan tak tahu diri, mau enaknya aja. Tinggal di rumah orang, tapi nggak bisa kerja. Bisa apa sih kamu? Selain menangis dan cari perhatian anak saya, aku mencuci piring sambil menggigit bibirku sendiri, berusaha tidak menangis. Tapi air mata tetap jatuh. Juga membasahi air sabun di baskom cuci piring. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku mulai menulis di jurnalku malam itu juga. Hari ke-149. Dapur berubah jati ring tinjo. Aku yang jati sasaran pukul. Arman, duduk, makan. Diam, aku akan ingat. Hari ini, keesokan harinya, aku melakukan hal yang berbeda. Aku tidak lagi mencoba menyenangkan siapapun. Aku masak sesuai seleraku sendiri sayur asam sederhana, tempe goreng, dan sambal terasi. Tidak ada plating cantik, tidak ada hiasan dan seledri di atas sup. Nadia, adik Arman, turun lebih dulu. Dia memandang masakan di meja dan mendengus. Kamu pikir ini warung makan pinggir jalan? Aku tersenyum, tidak menjawab. Tak lama kemudian, Nyonya Ratna muncul. Wajahnya langsung mengernyit. Apa-apaan ini? Kamu pikir kita tinggal di kampung? Aku menatapnya tanpa rasa takut. Kalau Tante tidak suka, saya bisa masak sendiri untuk saya. Tante bisa minta Mbok Sumi siapkan makanan sesuai selera Tante. Arman yang baru saja muncul dari kamar langsung berseru, Dina, kamu ngomong sama Mama jangan kayak gitu. Aku tetap tenang. Aku cuma jawab sesuai kenyataan. Aku sudah berusaha jadi istri yang baik, tapi dari awal, aku nggak pernah diterima di sini. Aku cuma capek jadi bulan-bulanan tiap pagi. Nyonya Ratna tertawa dingin. Capek, baru disuruh masak, aja udah capek. Baru jadi istri sebentar, udah banyak alasan. Aku menarik napas panjang. Saya capek diperlakukan seperti budak. Saya capek dianggap tidak berharga. Arman berdiri dan menunjukku. Kamu ini kenapa? Selama ini Mama cuma ngasih kritik. Karena sayang. Jangan baper, Din. Kamu makin hari makin sensian. Aku terdiam. Suara Arman menamparku lebih keras dari suara panci pagi kemarin. Kritik karena sayang, dipermalukan di depan pembantu. Itu sayang. Dijadikan pelayan tanpa upah. Itu cinta. Aku tidak menjawab. Karena aku tahu, jawaban paling menyakitkan bukanlah teriakan, tapi diam. Aku tinggalkan meja makan dan masuk ke kamar. Di sana, aku menangis bukan karena aku lemah, tapi karena aku sedang mempersiapkan langkah besar. Aku tidak ingin marah secara emosional. Aku ingin mereka merasakan rasa sakitku perlahan, dengan cara yang sama seperti mereka menyiksaku. Sedikit demi sedikit. Malamnya, aku pergi ke dapur sendirian. Membuka lemari kecil di bawah wastafel dan menemukan sesuatu yang menarik. Buku catatan belanja bulanan keluarga. Ada banyak catatan tangan Nyonya Ratna, beberapa lembar fotokopi nota dari toko, bahkan bon pembelian bahan makanan. Yang menarik adalah ada catatan pengeluaran yang tampaknya berlebihan. Angka-angka yang tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan rumah. Aku mencatat semuanya, bukan untuk dilaporkan, tapi untuk menyimpan bukti. Sebab siapa tahu akan berguna saat waktunya tiba. Aku tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Dapur ini
yang selama ini jadi medan perangku, akan berubah menjadi markas perlawanan. Keesokan harinya, aku kembali masak seperti biasa. Tapi kali ini, aku menambahkan satu bahan baru ke dalam sup. Ketenangan palsu. Aku bersikap manis, bahkan menyajikan teh hangat untuk Nyonya Ratna saat dia turun. Arman pun bingung dengan perubahan sikapku yang tiba-tiba. Tumben, pagi ini manis banget, katanya sambil duduk di kursi makan. Aku tersenyum lembut. Aku cuma mulai belajar. Kalau dalam rumah ini, lebih baik aku diam dan main sesuai aturan. Setidaknya, untuk sementara, aku tersenyum, tapi hatiku dingin. Karena aku tahu, pertunjukan sudah dimulai. Dan dapur ini, bukan lagi tempat memasak, tapi tempat kutulis lembar demi lembar naskah balas dendamku. Bab 4. Malu karena miskin. Jika kau tumbuh dari keluarga sederhana seperti aku, kau akan terbiasa dengan kata tidak cukup uang, tidak cukup waktu, tidak cukup kemewahan. Tapi di rumah keluarga Arman, kata itu berubah jadi senjata. Sebuah label hinaan yang digunakan untuk melemahkan, menginjak, dan mempermalukan. Hari itu, keluarga besar Arman datang berkumpul untuk acara makan malam keluarga. Mertuaku, Nyonya Ratna, menyebutnya sebagai tradisi bulanan. Tapi bagiku, itu hanyalah panggung sandiwara tempat mereka memamerkan kekayaan, membandingkan pencapaian, dan menyindir siapa yang dianggap tidak selevel. Aku menghabiskan hari itu di dapur. Bukan hanya memasak, tapi juga memastikan rumah dalam keadaan rapi sempurna. Mulai dari taplak meja, vas bunga, bahkan pel lantai yang harus wangi. Nyonya Ratna sibuk memerintah seperti jenderal, sementara aku menjalankan semuanya seperti tentara bayaran tanpa upah. Pastikan gelas kristal yang kamu pakai itu yang dari Singapura, bukan yang biasa. Aku tidak mau malu di depan keluarga suamiku, katanya sambil melirik tajam. Aku mengangguk. Baik, Tante. Aku tidak lagi mencoba menjelaskan bahwa semua sudah kusiapkan dengan baik. Karena aku tahu tidak akan pernah cukup di matanya. Dan apapun yang kulakukan, pasti akan tetap ada yang salah. Menjelang maghrib, tamu-tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah berderet di depan halaman rumah. Arman berdiri di teras, menyambut paman-pamannya yang berpakaian jas dan bibir yang tak pernah lepas dari cerita kesuksesan. Aku berdiri di sisi pintu masuk, menyapa satu persatu dengan senyum sopan dan baju yang sengaja kupilih paling sederhana karena memang hanya itu yang kupunya. Nah, ini dia menantu baru, kata salah satu tante Arman dengan nada dibuat-buat. Cantik, ya, tapi kelihatan polos banget, beda dari istri cucu yang lain. Hehehe. Aku tersenyum canggung. Terima kasih, Tante, katanya dari Jawa Tengah. Ya, keluarganya petani. Seketika tubuhku menegang, aku sempat menoleh ke Arman, berharap ia menyela. Tapi suamiku malah ikut tertawa kecil. Ya begitulah, masih sederhana, jawabnya enteng. Aku seperti ditampar. Aku tahu keluarga kami bukan konglomerat. Ayahku hanyalah pegawai negeri yang kini sudah pensiun, dan ibuku membuka warung kecil di depan rumah. Tapi seharusnya Arman tidak mempermalukan aku di depan orang-orang yang menganggapku rendah sejak awal. Wah, beda banget ya sama istri Denny. Tuh, celetuk tante lain. Dia lulusan luar negeri, anak pengusaha properti besar di Bandung. Oh, iya dong, sambung Nyonya Ratna. Kalau mau lihat pasangan ideal, ya Denny dan Livi itu contohnya. Cantik, pintar, kaya, sopan. Kalau yang ini, ya masih belajar lah. Hehe. Suara mereka menggema di telingaku. Meja makan jadi tempat eksekusi perlahan, di mana martabatku dilucuti satu demi satu. Aku duduk diam, menunduk, dan saat itulah puncak. Penghinaan malam itu terjadi. Din, kata salah satu sepupu Arman yang baru datang. Dengar-dengar kamu cuma lulus SMA. Ya, wah. Berarti kamu pintar juga ya bisa dapetin Arman. Strateginya pasti luar biasa tuh. Hahaha. Semua tertawa. Aku menatap wajah mereka satu persatu. Wajah-wajah puas yang merasa berhasil menjatuhkan seseorang hanya karena status sosial. Aku ingin berdiri dan pergi. Tapi sebelum aku sempat bergerak, suaraku keluar sendiri, pelan, tapi tajam.
Saya mungkin hanya lulusan SMA, tapi saya dibesarkan oleh orang tua yang mengajarkan adab. Saya tahu caranya menghargai orang, bahkan jika dia datang dari tempat yang paling sederhana. Ruangan hening, semua mata tertuju padaku. Nyonya Retna mengetuk sendoknya ke gelas. Sudahlah, gak usah baper. Di keluarga ini kita biasa saling bercanda. Jangan dibawa ke hati. Aku menoleh padanya. Kalau itu bercanda, sepertinya saya harus belajar lebih keras untuk bisa tertawa bersama kalian yang menganggap hinaan sebagai humor. Arman menggeram pelan. Dina, udahlah, jangan buat suasana gak enak. Aku menoleh ke arah suamiku. Bukan aku yang membuat suasana tidak enak, tapi kamu yang membiarkan orang-orang mempermalukan istrimu. Suara tanganku menggenggam gelas begitu erat hingga hampir pecah. Aku menahan napas, menahan emosi, tapi luka itu terlalu dalam. Setelah makan malam selesai, aku tidak ikut membersihkan meja seperti biasanya. Aku masuk ke kamar dan mengunci diri. Arman menyusul beberapa menit kemudian. Ngapain kamu bikin malu malam ini? Tegurnya tajam. Aku berdiri menatapnya. Malu? Aku yang dipermalukan. Man, aku yang dihina. Kamu tahu itu, tapi kamu tetap diam. Karena kamu terlalu baper. Mereka itu cuma bercanda. Cuma bercanda. Saat keluargamu bilang aku cuma cewek kampung, itu bercanda. Saat kamu bilang keluargaku sederhana, itu bercanda juga. Arman mendengus. Iya, emang kenyataan begitu. Kan, mau kuputar gimana coba? Dek, saat itu aku merasa, bukan hanya hatiku yang remuk, tapi juga semua harapan yang pernah kusimpan untuk rumah tangga ini. Aku gak pernah minta kamu malu dengan latar belakangku, tapi aku berharap kamu bisa berdiri di sampingku, sekalipun cuma untuk sekadar bilang, dia istriku. Jangan rendahkan dia, tapi kamu gak pernah. Man, kamu bahkan ikut tertawa. Arman memalingkan wajah. Kamu itu terlalu baper. Udah tidur aja. Besok masih banyak kerjaan rumah. Dan dengan kalimat itu, dia keluar kamar, meninggalkan aku sendiri lagi dalam sepi yang tak pernah benar-benar pergi. Malam itu, aku duduk di pojok kamar. Mataku basah, tapi bukan karena aku lemah. Tangis ini adalah perpisahan. Bukan perpisahan dengan Arman, atau mertuaku, atau rumah besar ini, tapi perpisahan dengan versi diriku yang selalu memaafkan, selalu mengalah, selalu berpura-pura kuat. Aku membuka jurnalku dan menulis, hari ke-157, hari ketika harga diriku diinjak di hadapan orang banyak. Arman tertawa bersama mereka, tapi aku tidak akan menangis untuk pria seperti itu lagi. Hari ini, strategi berubah. Aku akan mulai menyusun peta kehancuran, bukan dengan amarah, tapi dengan perhitungan. Lembar demi lembar, luka demi luka, sudah cukup. Mereka pikir aku cuma menantu bodoh dari kampung. Mereka belum tahu siapa aku sebenarnya, tapi mereka akan tahu. Dan ketika saat itu tiba, mereka tidak akan menertawakanku lagi. Mereka akan menangis, dan aku akan tersenyum bukan karena senang melihat mereka hancur, tapi karena aku akhirnya bebas dengan cara yang paling elegan. Bab 5. Luka yang tidak pernah sembuh. 3 tahun telah berlalu sejak pernikahan Dina dan Arman, namun tak sekalipun ia merasa menjadi bagian dari keluarga yang sebenarnya. Rumah besar yang dulunya ia bayangkan sebagai tempat penuh kehangatan, justru menjadi penjara dingin yang tak mengenal kata peduli. Setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan pahit. Tangga marmer yang licin pernah menjadi saksi ketika Dina terpeleset saat hamil muda karena Nyonya Ratna menumpahkan air pel lantai secara sengaja. Dapur luas yang seharusnya menjadi tempat seorang istri berkarya, malah selalu dikunci oleh Nyonya Ratna dengan alasan kebersihan rumah tangga adalah urusan pembantu, bukan perempuan kampungan seperti kamu. Pagi itu, Dina tengah menyiram tanaman kecil yang ia rawat diam-diam di balkon kamarnya. Tanaman itu satu-satunya yang membuatnya merasa masih memiliki kendali atas hidupnya, walau sedikit. Ia tak berani merawat tanaman di taman belakang karena Nyonya Ratna pernah mencabut seluruh tanaman yang ia tanam di sana dengan alasan rumput liar tidak layak tumbuh di taman keluarga Arman. Langkah kaki terdengar cepat menaiki tangga. Dina langsung tahu langkah itu milik Nyonya Ratna. Seperti biasa,
Nada langkahnya penuh tekanan dan emosi yang mudah terbakar. Tanpa mengetuk, pintu kamar terbuka. Kau belum buatkan sarapan untuk Arman? Jam segini dia belum makan apa-apa, bentak Nyonya Ratna dengan tatapan membakar. Dina yang masih memegang semprotan air hanya menoleh pelan. Saya minta maaf, Bu, saya tadi baru bangun karena semalaman saya muntah-muntah. Mungkin masuk angin. Alasan, dasar perempuan lemah. Sudah 3 tahun menikah, masih juga belum bisa memberi cucu. Perempuan lain sudah punya 2 anak kalau dalam waktu segitu. Dina menunduk, napasnya sesak, bukan karena marah, tapi karena lelah mendengar kalimat yang sama selama bertahun-tahun. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Saya sudah periksa, Bu. Dokter bilang kondisi saya baik, mungkin suami saya yang berani-beraninya kau menyalahkan anakku. Sergah Nyonya Ratna sambil menunjuk wajah Dina dengan telunjuknya yang bergetar. Arman itu laki-laki sehat, kuat, dan sempurna. Kalau ada yang salah, itu pasti kau. Dina diam. Ia tak ingin memperpanjang perdebatan. Namun di hatinya, luka itu menganga makin lebar. Saat Nyonya Ratna berlalu dengan suara sandal yang keras. Dina duduk lemas di pinggir ranjang. Ia memegang perutnya yang sering terasa nyeri. Entah karena stres, atau ada luka yang lebih dalam dari yang ia tahu. Malam harinya, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Dina sempat berharap, mungkin ia akan sedikit memperhatikannya. Namun begitu masuk kamar, Arman langsung menaruh ponsel di meja tanpa menoleh ke arah istrinya. Ma, baju kerja aku yang biru mana? Tanyanya. Dina buru-buru berdiri dan membukakan lemari. Yang ini, Dina mengangkat setelan biru tua yang sudah ia setrika rapi. Arman mengambilnya tanpa bicara, lalu duduk di tepi tempat tidur sambil memeriksa ponselnya. Saya masak makanan kesukaan kamu tadi, ayam kecap dan sup jagung. Mau saya siapkan sekarang? Gak usah, aku udah makan di luar, jawab Arman pendek. Dina mengangguk pelan, menyembunyikan kecewanya. Ia tahu bahwa Arman sering makan malam bersama sekretarisnya. Gosip itu sudah lama ia dengar dari Mbak Sari, pembantu rumah tangga yang mulai iba padanya. Ia duduk di ujung ranjang, memandangi suaminya yang kini seperti orang asing. Laki-laki yang dulu berjanji akan melindunginya kini menjadi tembok bisu yang tak peduli pada luka-luka yang tumbuh di hatinya. Man, aku mau tanya sesuatu. Dina memberanikan diri, jawab Arman, masih asyik dengan ponselnya. Kamu masih sayang sama aku? Arman mengangkat kepalanya, matanya datar, tidak hangat, tidak marah, hanya kosong. Aku capek. Din, bisa nggak kalau malam ini kita nggak usah drama? Dina mengangguk pelan, hatanya retak, tidak meledak, tapi remuk perlahan. Beberapa hari kemudian, Dina pergi ke rumah sakit sendirian. Rasa nyeri di perutnya tak lagi bisa ditahan. Setelah pemeriksaan panjang, dokter akhirnya mengungkapkan sesuatu yang membuatnya menahan tangis di ruang tunggu. Ibu Dina mengalami gangguan hormon yang cukup kompleks, mungkin efek dari stres yang berkepanjangan. Ini juga bisa menyebabkan sulit hamil. Dina hanya mengangguk, tangannya gemetar menerima resep obat dari dokter. Kalau boleh tahu, bagaimana lingkungan rumah ibu? Apakah ibu mengalami tekanan emosional? Dina tidak menjawab, ia hanya tersenyum miris. Malam itu, di dalam kamar, Dina membuka kembali buku catatannya. Di dalamnya, ia menuliskan semua kejadian yang ia alami mulai dari hari pertama menikah hingga kejadian hari ini di rumah sakit. Di balik kelembutannya, perlahan ia menyusun sesuatu, rencana, strategi, balas dendam. Namun bukan balas dendam murahan yang ingin ia lakukan. Ia ingin membuat mereka sadar bahwa setiap luka yang ia terima akan dibalas dengan kehancuran perlahan. Ia tidak akan mengotori tangannya dengan kekerasan, tetapi dengan manipulasi, kesabaran, dan kebenaran yang akan menghancurkan mereka dari dalam. Ia mulai menyusun daftar, mengumpulkan bukti perlakuan buruk Nyonya Ratna, merekam percakapan rahasia yang sering terdengar dari telepon Arman, mencari tahu rahasia gelap keluarga Arman yang selama ini dikaburkan. Wajahnya tenang, tak ada air mata, hanya tekad dingin dan sabar. Malam itu, Dina menatap langit dari jendela kamarnya.
Bintang-bintang bersinar, seperti mengingatkannya bahwa meski gelapnya malam begitu pekat, selalu ada cahaya yang bersinar untuk mereka yang sabar menunggu. Dan kini, dia tidak akan hanya menunggu, ia akan bertindak. Bab 6, Luka yang membuka mata. 3 hari berlalu sejak kejadian Arman memukul Dina untuk pertama kalinya. Luka lebam di pipinya masih belum pudar sepenuhnya, dan tubuhnya masih terasa pegal akibat terjatuh saat didorong oleh pria yang seharusnya menjadi pelindungnya. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah bekas pukulan itu, melainkan kenyataan bahwa tak seorang pun, baik Arman maupun Nyonya Ratna, menunjukkan penyesalan sedikit pun. Setiap pagi, Dina masih menyajikan teh dan sarapan di meja makan seperti biasa. Tapi kali ini, tidak ada lagi harapan dalam setiap langkahnya. Tidak ada lagi harapan bahwa suatu hari mereka akan berubah. Yang ada hanyalah kekosongan dan kemarahan yang mulai membara dalam diam. Tehnya dingin, cibir Nyonya Ratna sambil meletakkan cangkirnya dengan bunyi nyaring. Apa kamu tidak bisa melakukan hal sederhana seperti ini dengan benar? Dina hanya menunduk. Ia menatap cangkir di tangannya, membayangkan seandainya cairan di dalamnya adalah racun. Betapa mudahnya menyelesaikan semua masalah dengan satu tegukan. Tapi bukan itu caranya. Ia bukan pembunuh, ia bukan penjahat. Ia hanya seorang wanita yang sudah terlalu lama disiksa tanpa alasan. Maaf, Bu, jawab Dina pelan. Arman menatapnya sekilas, tapi tak berkata apa-apa. Wajahnya dingin, acuh, seolah ia sedang melihat seorang pembantu, bukan istrinya sendiri. Pria itu telah berubah, atau mungkin Dinalah yang baru sadar siapa sebenarnya lelaki itu. Setelah sarapan selesai, Dina kembali ke kamarnya. Ia duduk di depan cermin, memperhatikan wajahnya yang semakin tirus. Matanya mulai terlihat seperti mata orang asing. Bukan lagi mata Dina yang ceria dan penuh mimpi seperti dulu. Kini, yang tersisa hanyalah sorot kehampaan dan luka. Ia membuka laci meja riasnya, mengeluarkan sebuah buku kecil bersampul coklat tua. Buku itu sudah lama tidak ia sentuh. Buku harian yang dulu sering ia isi dengan cerita tentang hari-harinya bersama Arman. Tentang harapan akan keluarga yang bahagia. Kini, halaman-halaman itu terasa seperti lelucon pahit. Namun hari ini, ia membuka halaman baru. Hari ini, aku sadar, aku tidak bisa berharap lagi pada perubahan mereka. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Jika tidak ada yang peduli padaku, aku akan peduli pada diriku. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin mereka merasakan rasa sakitku. Aku tidak akan membalas dengan kekerasan, tapi aku akan membuat mereka hancur dari dalam seperti mereka telah menghancurkan aku. Tangannya bergetar saat menulis, tapi hatinya justru terasa lebih tenang. Ada kekuatan yang bangkit dari dalam dirinya, kekuatan yang tak ia sadari selama ini. Mungkin ini yang disebut titik balik. Hari itu, Dina mulai mengamati. Ia memperhatikan cara Nyonya Ratna berbicara di telepon. Menyadari bahwa wanita itu sering menerima telepon dari seseorang yang membuatnya tampak panik dan gugup. Sesekali, ia mendengar nama Pak Hendro disebutkan. Entah siapa orang itu. Tapi setiap kali nama itu muncul, nada suara mertuanya berubah lebih lembut, lebih cemas. Dina mencatat semuanya. Ia mulai menyusun puzzle dari kepingan-kepingan kecil informasi yang berserakan di sekitar rumah itu. Ia tak terburu-buru. Ia tahu, rencana yang baik bukan tentang kecepatan, tapi tentang ketepatan. Di malam hari, saat Arman tertidur lelap, Dina keluar diam-diam dari kamar. Ia menuju ruang kerja Arman, lalu mengutak-atik laci meja yang biasanya terkunci. Anehnya, malam itu tidak terkunci. Barangkali Arman lupa, barangkali Tuhan sedang membukakan jalan. Di dalam laci itu, ia menemukan map berisi dokumen-dokumen bisnis. Salah satunya bertanda rencana ekspansi PT Garuda 3 Mandiri. Dina tak begitu paham dunia bisnis, tapi ia membaca setiap lembarannya perlahan. Di salah satu dokumen, tertulis, investor utama, Ibu Ratna Widyaningsih 50%. Mata Dina membelalak. Selama ini, perusahaan itu bukan milik Arman sepenuhnya. Separuh sahamnya milik ibunya sendiri. Jadi itulah alasan mengapa Arman begitu patuh.
Dia bukan hanya anak yang takut pada ibunya, dia adalah boneka yang dikendalikan oleh Huang. Dina tersenyum tipis. Ada celah. Dan di balik celah itu, ia tahu ada jalan masuk. Esok paginya, saat Nyonya Ratna keluar rumah untuk perawatan wajah di salon langganannya, Dina memberanikan diri membuka lemari pakaian wanita tua itu. Di sana, ia menemukan sesuatu yang tak terduga. Sebuah kotak perhiasan besar yang berisi bukan hanya kalung dan cincin mahal, tapi juga dokumen lama, surat-surat dari puluhan tahun lalu. Salah satu surat membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ratna, kamu tak bisa terus menyembunyikan ini. Jika Arman tahu siapa ayah kandungnya sebenarnya, hidupmu akan hancur. Hari, Dina terpaku. Surat itu sudah tua, tinta di kertasnya mulai pudar, tapi maknanya jelas. Nyonya Ratna menyimpan rahasia besar, sesuatu tentang Arman, sesuatu yang bisa mengguncang seluruh keluarga. Ia segera memotret surat itu dengan ponselnya, lalu mengembalikannya ke tempat semula. Kali ini, langkahnya ringan, napasnya lebih lega. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Dina merasa memiliki kendali. Malam itu, ia menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka. Di sebelahnya, Arman mendengkur pelan. Dina tidak bisa tidur, bukan karena takut tapi karena pikirannya dipenuhi oleh rencana-rencana baru. Ia tahu, jika ingin membalas dendam secara sempurna, ia harus bersabar, tidak boleh gegabah. Ia harus membuat mereka percaya bahwa ia masih wanita lemah yang tak berdaya. Ia harus tetap bermain peran, tapi dalam diam, ia menanam benih kehancuran. Bukan dengan darah, bukan dengan air mata, tapi dengan kebenaran dan rahasia-rahasia busuk yang selama ini mereka sembunyikan. Di akhir malam, Dina menuliskan satu kalimat lagi di buku hariannya. Hidupku mungkin dimulai dengan luka, tapi kisahku akan berakhir dengan tawa. Saat mereka semua menangis karena ulah mereka sendiri. Bab 7. Potret luka di balik senyuman. Dina duduk di teras rumah sendirian. Secangkir teh hangat di tangannya mulai mendingin. Uapnya sudah nyaris tak terlihat. Sinar mentari sore menembus sela-sela dedaunan, memantul lembut di wajahnya yang tenang. Tapi ketenangan itu semu. Di balik senyum samar yang selalu ia tampilkan, terdapat luka yang sudah terlalu lama membiru, mengering tanpa pernah benar-benar sembuh. Sore itu Arman belum pulang. Biasanya, ia akan langsung pergi ke kamar begitu sampai, bahkan tanpa menanyakan kabar istrinya. Dina sudah terbiasa. Ia tidak lagi menunggu pelukan, apalagi perhatian. Tapi hari ini, hatinya resah. Bukan karena menunggu, tapi karena ada rencana besar yang mulai ia susun dalam diam. 3 hari yang lalu, ia menemukan sesuatu di kamar Arman, sebuah buku catatan kecil berwarna hitam. Awalnya ia pikir itu hanyalah buku agenda biasa. Tapi ketika dibuka, halaman-halamannya penuh dengan catatan, keuangan rahasia. Ternyata Arman memiliki rekening atas nama orang lain. Jumlah uang yang masuk dan keluar tidak wajar, dan yang lebih mengejutkan, ada transfer bulanan ke seorang wanita bernama Lebar. Dina tidak langsung marah, tidak menangis. Ia hanya diam. Tapi dalam diam itulah, pikirannya mulai menyusun puzzle. Siapa? Lebar? Apakah dia kekasih gelap Arman? Atau wanita simpanan? Malam harinya, ketika Arman sudah tertidur dengan dengkuran kasar, Dina duduk di pojok ranjang dengan laptop di pangkuan. Ia menelusuri satu persatu jejak digital yang bisa ia temukan. Butuh waktu 2 malam tanpa tidur untuk mengumpulkan potongan demi potongan informasi, dan malam ketiga, ia menemukannya. Lebar adalah Larasati, seorang janda muda yang bekerja di kantor cabang milik Arman di Bandung. Cantik, elegan, dan pintar berbicara. Dina mengenal nama itu. Dulu, Laras pernah datang ke rumah untuk rapat kerja dengan Arman dan rekan-rekannya. Nyonya Ratna pun sempat memuji-mujinya, menyebut Laras sebagai wanita muda yang berpotensi. Dina menelan ludah, matanya tajam menatap layar. Dari riwayat percakapan email yang berhasil ia retas, Laras dan Arman sudah menjalin hubungan selama lebih dari setahun. Isi pesan-pesan mereka tidak sekadar profesional. Ada pujian, ada rayuan, dan bahkan rencana liburan berdua ke luar negeri.
Dina tak menjerit, tak menghancurkan benda apapun. Ia hanya menutup laptop perlahan, meletakkannya di meja, lalu berjalan ke kamar mandi. Ia menangis di sana, tapi bukan karena sakit hati, bukan lagi. Ia menangis karena merasa bahwa semua yang ia relakan selama ini, semua rasa sabar dan pengorbanan, ternyata tetap tak cukup untuk membuat Arman setia. Namun justru dari titik itu, lahirlah kekuatannya. Dina mulai mengubah caranya berbicara kepada Nyonya Ratna. Ia tidak lagi membantah, tapi juga tidak menuruti secara membabi buta. Ia menjawab dengan senyum tenang dan kata-kata halus, seolah-olah tidak sedang melawan. Padahal, diam-diam, ia sedang mencatat semua kebiasaan sang mertua, dari yang paling kecil hingga yang paling memalukan. Nyonya Ratna memang sering merasa dirinya sempurna, tapi dari balik segala penampilannya yang anggun dan tutur katanya yang penuh martabat, Dina tahu banyak rahasia busuk yang selama ini disembunyikan. Misalnya, kebiasaan Nyonya Ratna yang suka memanipulasi rekening keluarga, atau pengeluaran besar untuk perhiasan yang ia beli diam-diam dari uang yayasan keluarga. Dina tahu, jika semua itu sampai diketahui oleh publik, apalagi oleh para anggota yayasan yang selama ini percaya pada citra sosial Nyonya Ratna, namanya bisa hancur dalam semalam. Sementara itu, hubungan Dina dan Arman pun berubah. "Kenapa akhir-akhir ini kamu diam aja?" tanya Arman suatu malam ketika mereka sedang makan malam di ruang keluarga. Dina hanya tersenyum. "Kamu juga kan jarang ngobrol." "Mas, aku hanya menyesuaikan diri." Arman mengernyit. "Kamu nggak sakit?" "Tidak, justru aku merasa lebih sehat dari sebelumnya." Jawaban itu membuat Arman canggung. Ia tidak menyangka Dina akan menjawab seperti itu. Biasanya, Dina akan meminta maaf bahkan ketika tidak bersalah. Tapi kini, ia tenang, terlalu tenang, hingga membuat Arman tidak nyaman. Keesokan harinya, Dina diam-diam bertemu dengan seseorang. Ardi, sahabat masa kuliahnya yang kini bekerja sebagai konsultan hukum dan investigasi finansial. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari pusat kota. "Aku butuh bantuannya, Ardi, tapi ini rahasia," ucap Dina lirih. Ardi menatapnya dengan prihatin. "Apa yang terjadi sama kamu, Din?" Dina menghela nafas panjang. "Aku ingin membuka semua topeng keluarga Arman. Aku ingin tahu semua rahasia keuangan, legalitas bisnis, dan siapa-siapa yang terlibat dalam pencucian uang atau penggelapan." Ardi terdiam sejenak. "Kamu mau balas dendam?" Dina tersenyum. "Pahit, aku hanya ingin keadilan untuk semua tahun-tahun yang telah mereka curi dari hidupku." Hari demi hari, Dina berubah menjadi pribadi yang lebih tenang di luar, tapi penuh bara di dalam. Ia mulai berdandan lebih anggun, memasak makanan favorit Arman tanpa alasan, dan memuji-muji Nyonya Ratna setiap kali bertemu. Semuanya ia lakukan dengan penuh perhitungan. Ia sedang membangun topeng yang membuat mereka merasa aman, bahkan disayang. Karena ia tahu, luka yang paling dalam tidak ditorehkan dengan pisau, melainkan dengan kepercayaan. Dan ketika waktunya tiba, ia akan menarik semua itu dan menyaksikan mereka hancur oleh kebohongan mereka sendiri. Pada malam ke-40 sejak ia mulai merancang semuanya, Dina menatap dirinya sendiri di depan cermin. Ia memandangi wajah yang dulu terlihat lugu dan lemah kini tegas, penuh keteguhan. "Kamu akan tahu rasanya, Arman," bisiknya, "dan kamu juga, Bu Ratna." Ia menyentuh cermin dengan ujung jarinya. "Air mataku sudah habis. Sekarang, giliran kalian yang menangis." Bab 8, panggung balas dendam dimulai. Pagi itu, matahari bersinar cerah, bertolak belakang dengan hati Dina yang diselimuti mendung kelam. Sudah seminggu sejak ia kembali dari rumah orang tuanya. Ia kembali bukan karena Arman menjemputnya dengan penyesalan, bukan pula karena ia telah memaafkan semuanya, melainkan karena ia telah menyusun langkah awal untuk pertunjukan panjang yang ia beri nama pembalasan. Dina tak lagi menangis setiap malam seperti dulu. Ia bangun pagi dengan ketenangan yang baru tenang, namun mengandung bara. Hari-harinya bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang mengatur bidak-bidak catur dalam medan perang yang selama ini ia hindari. Nyonya Ratna menyambutnya dengan senyuman palsu saat Dina memasuki rumah dengan langkah tenang.
Tatapan matanya tetap menghakimi, seolah mengatakan, "Akhirnya kau sadar siapa penguasa rumah ini." Tapi Dina tak bereaksi. Ia hanya membalas dengan senyum manis yang membuat Nyonya Ratna nyaris kehilangan keseimbangan emosinya. "Sudah tahu tempatmu, ya?" sindir Nyonya Ratna sambil menyeruput tehnya di ruang keluarga. Dina tak menjawab langsung. Ia meletakkan tasnya, duduk di seberang mertuanya, lalu menjawab dengan nada datar tapi tegas, "Saya kembali untuk suami saya. Saya tahu tanggung jawab saya, tapi saya juga tahu batasnya." Tatapan Nyonya Ratna menajam. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari menantunya. Dulu, Dina selalu menunduk. Sekarang, ia menatap lurus ke arah matanya. "Batas," ucap Nyonya Ratna tajam. "Kau pikir kau bisa mengatur semuanya di sini? Saya hanya tidak ingin mengulang kesalahan yang sama, Bu. Saya datang untuk memperbaiki semuanya dengan cara saya sendiri," jawab Dina, sambil tersenyum seolah ucapannya tak mengandung ancaman. Nyonya Ratna diam. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa membaca niat Dina dengan jelas, dan itu membuatnya tak nyaman. Di malam hari, saat Arman pulang kerja, Dina sudah menyiapkan makan malam lengkap di meja. Aroma ayam bakar bumbu madu memenuhi ruang makan. Arman tampak ragu memasuki rumah, seolah tak yakin ini bukan jebakan. "Selamat datang," ucap Dina lembut. "Kamu pasti lelah. Sudah aku siapkan makanan favoritmu." Arman menatap istrinya bingung. "Kamu berubah. Apa itu buruk?" Dina menjawab sambil menyajikan nasi ke piring Arman. "Aku hanya ingin pernikahan kita tidak menjadi medan perang. Aku capek." "Aku yakin kamu juga." Arman duduk dengan ragu. Ia makan tanpa berkata apa-apa, tapi dalam hati ada perasaan bersalah yang perlahan menggerogotinya. Dina tampak begitu tulus, padahal tak satupun yang tahu bahwa di balik senyum itu ada racun psikologis yang mulai bekerja pelan-pelan. 2 hari kemudian, Dina memulai langkah pertamanya. Ia sengaja mengajak Santi, asisten rumah tangga, berbicara di dapur saat ia tahu Nyonya Ratna duduk di teras dan bisa mendengar dengan jelas dari celah jendela. "Santi, kamu tahu nggak? Bu Ratna itu hebat banget. Bisa menyimpan rahasia besar keluarga ini dengan rapi." Santi tampak bingung. "Rahasia? Bu, iya, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Soal itu, tentang Pak Randy." "Pak Randy, kakak Pak Arman yang meninggal itu?" Dina mengangguk sambil tersenyum, lalu mendekat dan berbisik cukup keras agar bisa terdengar oleh telinga tua di teras itu. "Cuma orang tertentu saja yang tahu. Sebenarnya Randy itu bukan kecelakaan biasa. Ada yang disembunyikan." Santi terdiam, dan seperti yang Dina prediksi, Nyonya Ratna langsung berdiri dari kursinya dan melangkah ke dapur. "Kau bicara apa barusan?" Dina tersenyum kaget seolah tak tahu. Maaf, Bu, saya cuma cerita ke Santi soal kenangan-kenangan masa lalu. Kadang saya merasa keluarga ini menyimpan banyak luka yang tidak dibahas." Tatapan Nyonya Ratna berubah. "Kau tak tahu apa-apa soal Randy. Jangan coba-coba bicara omong kosong." "Maaf, Bu, saya cuma peduli," kata Dina dengan lembut. Di dalam hati, Dina tahu pukulannya berhasil. Ia hanya menabur benih keraguan. Tapi dari benih kecil itu, kebencian akan tumbuh perlahan, mencengkeram akar-akar ke dalam hati keluarga ini. Langkah berikutnya dilakukan Dina dengan lebih halus. Ia mulai rajin mengunjungi tetangga dan menghadiri arisan ibu-ibu perumahan. Di sana, dengan nada tenang dan sesekali terisak, ia bercerita tentang betapa sulitnya menjadi istri yang selalu berusaha menyenangkan keluarga suami, tapi justru disalahpahami. Ia tidak pernah menyebut nama secara langsung, tapi insinuasi demi insinuasi ia lontarkan. "Aku tahu aku bukan istri sempurna, tapi kalau kita sudah berusaha memberi yang terbaik, lalu tetap saja dianggap salah, apa itu bukan kekejaman juga?" Katanya suatu hari dalam arisan, membuat beberapa ibu mulai bertanya-tanya soal rumah tangga keluarga Arman. "Aku bahkan pernah didorong saat sedang hamil tua, hanya karena tidak memasak sayur favorit mertuaku," lanjutnya. "Padahal itu kebohongan.
Tapi kebohongan yang dibungkus dengan air mata dan suara lemah selalu terasa lebih nyata daripada kebenaran yang disampaikan dengan kemarahan. Nama keluarga Arman mulai jatuh bisik-bisik di lingkungan itu. Dan saat itu terjadi, Nyonya Ratna mulai menerima undangan sosial yang dibatalkan, atau tatapan sinis dari para istri pejabat yang biasanya menyapanya dengan hangat. Malam itu, di kamar mereka, Dina melihat Arman tampak resah. "Kamu kelihatan stres," ujar Dina pelan. Arman menghela napas. "Entahlah, kantor juga lagi banyak tekanan. Mama juga aneh akhir-akhir ini, katanya kamu menyebar gosip ke tetangga." Dina tertawa pelan. "Ya ampun, kamu percaya? Aku malah difitnah." Arman memandang Dina seolah ingin percaya padanya, tapi masih diliputi kebimbangan. "Aku cuma pengen rumah ini tenang, Man. Aku udah cukup capek dibenci terus. Kalau ada yang bilang aneh-aneh soal aku, mungkin karena mereka nggak suka ngelihat kita rukun." Ucapan itu berhasil. Arman mengangguk dan memeluk Dina pelan. "Maaf ya, aku cuma bingung." "Tidak apa-apa," bisik Dina sambil membalas pelukannya. Tapi matanya tidak menunjukkan kelembutan. Matanya penuh perhitungan. Ia tahu, semakin Arman bingung, semakin mudah ia kendalikan. Dalam 1 minggu, kekacauan kecil sudah mulai menggoyang pondasi rumah itu. Nyonya Ratna mulai curiga terhadap semua orang. Arman semakin terombang-ambing antara ibunya dan istrinya. Sementara Dina duduk tenang di tengah badai yang ia ciptakan sendiri. Ia sudah memaafkan masa lalunya, tapi bukan berarti melupakan. Luka-luka itu kini menjadi senjatanya. Ia tak ingin darah, ia tak ingin kekerasan. Ia hanya ingin mereka merasa hancur dari dalam. Persis seperti dulu mereka menghancurkan dirinya. Dan ini baru permulaan. Bab 9. Saat semua mulai runtuh. Hari itu, suasana rumah besar keluarga Arman terasa lebih mencekam dari biasanya. Langit mendung menggantung rendah, dan angin seolah membawa kabar buruk dari luar. Namun bukan cuaca yang membuat jantung Dina berdegup lebih cepat, melainkan kabar yang baru saja ia terima dari seseorang yang tak disangka-sangka. Dina menatap ponsel di tangannya. Pesan dari Santi, sepupu jauhnya yang bekerja di bagian keuangan sebuah kantor notaris, terpampang jelas. "Din, aku nggak tahu ini penting atau enggak, tapi aku nemu data sertifikat rumah atas nama orang tuamu, tapi udah beralih jadi atas nama Ratna Suryani, ibu mertuamu." Tubuh Dina gemetar. Dina memejamkan mata, menahan amarah yang perlahan bangkit dari dasar hatinya. Rumah itu, warisan satu-satunya dari ayah dan ibunya yang meninggal dalam kecelakaan. Rumah tempat ia tumbuh, bermain, dan menangis. Rumah kenangannya. Dan sekarang, entah sejak kapan, rumah itu sudah bukan miliknya lagi. Pelan-pelan Dina duduk di tepi ranjang. Tangannya meremas ujung spray. Ia mencoba mengingat-ingat, kapan terakhir kali ia menyentuh surat-surat rumah itu? Ya, sebelum menikah. Saat itu, Arman meminta dokumen-dokumen penting untuk keamanan bersama. Katanya, Dina menyesali kebodohannya. Ia terlalu percaya, terlalu polos, terlalu berharap bahwa pernikahan bisa menjadi tempat perlindungan dari dunia yang kejam. Tapi ternyata, rumah tangganya sendiri justru menjadi medan perang. Dan sekarang, mereka bahkan telah mengambil rumah warisan orang tuanya. "Kalian pikir aku tak tahu caranya melawan?" gumam Dina pelan, suaranya menggema di dalam kamar seperti mantra balas dendam. Malam itu, saat makan malam, Dina tampil seperti biasa, kalem, diam, dan tunduk. Nyonya Ratna duduk di kursi utama, mengenakan daster sutra dan perhiasan emas yang berkilau. Seperti biasa, ia mencibir masakan Dina sebelum mencicipinya. Arman hanya memandangi piringnya sambil sesekali memainkan sendok. "Sayur, bening ini hambar," ujar Nyonya Ratna dengan nada menghina. "Kau masak dengan air cucian baju?" Dina tersenyum kecil, tak membalas. Ia hanya melirik sebentar ke arah suaminya, lalu kembali menunduk. Namun dalam pikirannya, satu demi satu rencana mulai disusun dengan rapi. Malam makin larut saat Dina membuka kembali buku catatannya. Di balik buku resep yang biasa ia gunakan, terselip lembaran-lembaran strategi balas dendam. Dina sudah tak lagi mencatat resep sayur reksiem atau rendang,
Tapi kini halaman-halaman itu berisi nama-nama, tanggal, dan kemungkinan celaka hancuran yang bisa ia manfaatkan. Di tengah lembar catatan itu, sebuah lingkaran besar mengitari dua nama, Arman dan Ratna. Dina menarik napas panjang dan memulai mencatat informasi terbaru dari Santi. Rumah orang tuaku berpindah tangan sekitar 2 tahun lalu. Ditandatangani di hadapan Notaris Sumarno, dinyatakan sebagai hibah sukarela. Hibah sukarela? Dina mencibir. Ia tak pernah memberikan hibah. Ia bahkan tak pernah menandatangani apapun. Ada yang janggal, ada pemalsuan, dan ini bisa ia gunakan. Keesokan paginya, Dina berpura-pura mengantarkan bekal makan siang ke kantor Arman. Sesampainya di sana, ia sengaja menunggu di lobi dengan harapan melihat siapa saja yang keluar masuk ruang Arman. Dan benar saja, 5 menit setelah ia duduk, seorang wanita muda keluar dari lift lantai atas. Wanita itu mengenakan rok pensil ketat dan kemeja yang terlalu terbuka di bagian dada. Rambut panjangnya digerai dengan gaya yang terlalu berusaha terlihat menggoda. Wanita itu tertawa kecil sambil menatap layar ponselnya dan yang membuat Dina nyaris mual. Ada nama Mas Arman muncul di layar. Jeti ini dia, batin Dina. Dina tak bergerak dari kursinya. Ia tak ingin membuat keributan. Belum. Ia hanya ingin memastikan wajah dan namanya dan menyimpannya untuk serangan berikutnya. Malam harinya, Arman pulang terlambat. Dina duduk di ruang tamu sambil membawa teh hangat. Saat suaminya masuk, Dina menyambut dengan senyuman hangat. "Capek, Mas?" tanyanya pelan. Arman terlihat sedikit gugup, lalu mengangguk cepat. "Iya, banyak kerjaan." Dina tersenyum. "Teh hangat, Mas. Aku tambahkan jahe, biar badannya hangat." Arman menatap teh itu sejenak, lalu mengambilnya. "Terima kasih." Dalam hati Dina tertawa kecil. "Kau pikir aku tak tahu? Kau pikir aku tetap wanita bodoh yang dulu? Tunggu saja, Mas. Tunggu aku membalikan semua rasa sakit ini menjadi racun yang kalian telan sendiri." Beberapa hari kemudian, Dina diam-diam menemui Notaris Sumarno. Ia menyamar sebagai klien baru dan berpura-pura tertarik menggunakan jasa kantor itu untuk hibah tanah. Setelah berbasa-basi, Dina menyodorkan salinan dokumen hibah rumah orang tuanya kepada sang notaris. "Pak, saya hanya ingin konfirmasi, dokumen ini ditandatangani oleh saya. Tapi saya rasa saya tidak pernah datang ke kantor Anda. Apa bisa dicek?" Sumarno tampak kikuk, matanya menyipit, membaca detail dokumen. Ini memang atas nama Anda, tapi saya harus cek arsip sidik jari dan kamera pengawas di tanggal ini." Dina mengangguk. "Tentu, saya akan tunggu." 20 menit kemudian, notaris itu kembali dengan wajah pucat. "Bu, sebaiknya kita bicara 4 mata. Boleh saya minta nomor kontak Anda? Saya rasa ada sesuatu yang perlu dijelaskan." Dina hanya mengangguk pelan, tapi dalam hatinya, ia melonjak. Ada celah besar. Dan ini akan jadi awal keruntuhan mereka. Beberapa hari berikutnya, Nyonya Ratna mulai curiga. "Kau sering pergi belakangan ini, ya?" tanyanya tajam. "Ngapain aja? Jangan bilang kau mulai belajar main gila seperti perempuan zaman sekarang." Dina tersenyum sopan. "Oh, saya cuma cari suasana baru, Bu. Kan ibu juga sering bilang saya terlalu banyak di rumah." "Nanti bodoh." Ratna mendengus. Namun, semakin hari, ia makin resah. Arman pun mulai memperhatikan bahwa Dina lebih sering keluar rumah. Dan lebih aneh lagi, ia tak lagi menangis. Dina tak lagi terlihat sebagai istri tertindas. Ia mulai berbeda, lebih tenang, lebih diam. Tapi sorot matanya dingin seperti lautan dalam. Dan itu membuat Arman gelisah. Suatu malam, Dina mengatur makan malam khusus. Ia masak makanan kesukaan Arman dan Nyonya Ratna, sop buntut dan sambal goreng ati. Meja makan dihias dengan lilin kecil dan bunga mawar di tengah. "Ada apa ini?" tanya Arman curiga. "Hanya ingin membuat malam ini lebih hangat," jawab Dina sambil tersenyum. Ratna pun heran, tapi tidak menolak makanan mewah gratis. Setelah makan, Dina berdiri dan mengangkat gelas air putihnya. "Aku ingin mengucapkan terima kasih atas semua pelajaran dan penderitaan selama ini," katanya. Arman dan
Ratna saling pandang. Apa maksudmu? Dina menatap mereka berdua. Terima kasih karena kalian telah mengajari aku caranya bertahan. Caranya tersenyum dalam kesakitan. Dan caranya membalas. Hening. Lalu Dina melangkah pergi, meninggalkan dua orang yang bingung menatap punggungnya. Mereka tak tahu, tapi sejak malam itu, permainan sudah dimulai, dan tak ada jalan kembali. Bab 10. Di balik senyum yang terluka, Dina duduk di ruang tamu sambil menatap jendela. Hujan turun perlahan, menciptakan irama monoton yang menenangkan namun menusuk. Cangkir teh di tangannya sudah dingin, tetapi ia tak bergeming. Di matanya, kenangan kembali bermunculan wajah Arman yang dulu hangat, yang kini dingin dan tak mengenal belas kasih. Wajah Nyonya Ratna yang sejak awal menatapnya dengan sinis, seakan dirinya adalah ancaman, bukan menantu. Sudah lebih dari 5 tahun Dina hidup dalam rumah itu. 5 tahun penuh penindasan, manipulasi, dan kesepian. Ia telah kehilangan dirinya sedikit demi sedikit, namun kini, sebuah api menyala dalam dirinya. Api yang tak akan padam sebelum semuanya merasakan apa yang pernah ia rasakan, terutama Nyonya Ratna. Beberapa hari terakhir, Dina mulai menyusun rencana. Ia tak lagi hanya menahan diri. Ia mengamati, menganalisis, mencatat kelemahan-kelemahan yang tersembunyi di balik kesempurnaan keluarga Arman. Salah satunya adalah hubungan tersembunyi Arman dengan sekretarisnya. Dina telah melihat pesan-pesan mencurigakan. Ia bahkan menyewa jasa investigasi untuk memastikan semuanya. Dan malam ini, hasilnya telah dikirimkan padanya. Dengan tangan bergetar, Dina membuka amplop coklat yang diserahkan kurir siang tadi. Ia menarik napas panjang sebelum membaca halaman demi halaman. Foto-foto, rekaman pesan, bukti transfer ke rekening wanita itu. Bahkan, ada satu tiket hotel atas nama Arman, malam saat ia berdalih lembur. 5 tahun aku bertahan, dan kau membalasnya begini, bisiknya. Matanya mulai berkaca-kaca, namun tak ada tangisan. Tidak lagi, kali ini bukan untuk meratapi nasib, tapi untuk mengukuhkan niat. Dina menyimpan berkas-berkas itu di laci terkunci. Ia tahu, ini bukan untuk diungkapkan sekarang. Tidak langsung, ia ingin semuanya runtuh pelan-pelan. Ia ingin Arman kehilangan semuanya seperti dirinya dulu, sedikit demi sedikit, sampai hanya ada kehancuran tersisa. Keesokan paginya, Dina menyambut pagi dengan wajah yang tenang. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa dengan teliti dan penuh perhatian. Bahkan membuatkan menu kesukaan Arman, omelet isi keju dan roti panggang. Saat Arman turun, Dina tersenyum hangat. Selamat pagi, Mas. Mau kopi atau teh? Arman sedikit terkejut, tapi tak berkata banyak. Kopi saja. Ia duduk tanpa banyak bicara. Nyonya Ratna pun muncul dari kamarnya dengan tatapan menyelidik seperti biasa. Sarapan apa hari ini? Jangan sampai menunya seenaknya sendiri. Lidah saya bukan untuk coba-coba. Tenang, Bu. Saya buatkan bubur ayam dan jus jambu seperti yang Ibu suka, jawab Dina lembut. Senyum manis yang Dina tunjukkan menyembunyikan segalanya. Bahkan saat Nyonya Ratna mengomel soal garam yang kurang sejumput, Dina hanya menunduk dan berkata, "Maaf, Bu, nanti saya perbaiki." Sikap ini bukan lagi bentuk kelemahan. Ini topeng. Dan Dina memakainya dengan sempurna. Setelah sarapan, Arman pamit ke kantor. Dina mengantar sampai pintu seperti biasa, lalu menatap mobil suaminya yang menjauh sambil tersenyum tipis. Tak lama kemudian, Dina menerima pesan dari Raka, teman SMA-nya yang kini bekerja sebagai dosen psikologi dan konsultan keluarga. Beberapa minggu lalu, Dina mulai aktif berkonsultasi padanya, menyusun skenario psikologis yang matang untuk menghadapi orang-orang manipulatif seperti Nyonya Ratna. Sudah siap dengan sesi kita jam 3 nanti? Aku punya ide untuk tahap kedua. Dina membalas, cepat, siap, aku butuh bantuannya seperti biasa. Ia lalu mulai mencatat rencana-rencana barunya. Salah satunya, memperkenalkan tokoh baru dalam hidup Nyonya Ratna, seseorang yang bisa membuatnya mempertanyakan kesetiaan orang-orang di sekitarnya. Pukul 3 sore, Dina tiba di kafe tempat mereka biasa bertemu. Raka sudah menunggu di meja pojok. Dina,
sapa Raka sambil berdiri dan menarik kursi. Kamu terlihat lebih tenang hari ini. Tenang di luar, tapi pikiranku terus bergerak. Dina tersenyum datar. Aku sudah dapat semua bukti soal Arman. Sekarang aku ingin mulai menyentuh pusat kekuasaan sebenarnya. Ibunya, Raka mengangguk. Kamu tahu, ada cara membuat orang seperti Nyonya Ratna kehilangan arah dengan menyusupkan ketidakpercayaan ke dalam relasinya. Maksudmu? Tanya Dina. Kita bangun tokoh bayangan entah asisten rumah tangga baru, atau tetangga yang terlalu perhatian yang akan membuat dia curiga bahwa semua orang mengincar hartanya. Sedikit demi sedikit, dia akan merasa tak punya sekutu. Itu membuat dia rapuh. Dina menatap lurus, dan ketika dia rapuh, aku datang bukan sebagai korban, tapi sebagai satu-satunya orang yang bisa dia percaya. Dan dari sanalah aku akan mengontrol semuanya. Raka tersenyum kecil. Itu kamu. Banget. Pelan, tapi mematikan. Malam harinya, di rumah, Dina membawa hasil wawancara dari agen art profesional yang ia seleksi sendiri. Ia tahu siapa yang harus direkrut. Seorang perempuan parubaya dengan wajah lembut, latar belakang baik, dan kepribadian misterius. Nama art itu, Bu Yani. Bu, saya sedang butuh bantuan tambahan di rumah. Boleh kalau saya rekrut asisten rumah? Tangga tambahan? Tanya Dina di meja makan. Untuk apa? Kamu kurang kerjaan? Dengus Nyonya Ratna. Bukan begitu, Bu. Saya ingin ada teman juga di rumah. Lagi pula, saya juga sedang persiapan proyek kecil. Jadi mungkin saya butuh waktu lebih untuk kerja. Nyonya Ratna memicingkan mata. Proyek apa? Bisnis kecil-kecilan, Bu. Online chef. Biar nggak cuma jadi istri yang ngabisin uang suami. Nyonya Ratna tersenyum sinis. Akhirnya sadar juga. Ya, tapi baiklah. Kalau kamu mau bayar dari uang sendiri, silakan. Dina mengangguk. Terima kasih, Bu. Dan dengan itu, Bu Yani akan segera hadir di rumah. Dan bersama kehadirannya, akan datang keretakan-keretakan kecil di dunia yang selama ini dikendalikan Nyonya Ratna. Di kamar, saat Arman sudah tidur, Dina membuka kembali amplop berisi bukti perselingkuhan suaminya. Ia memandanginya lama, lalu ia berkata lirih pada dirinya sendiri. Ini baru awal, Mas. Aku tidak akan meledak seperti wanita lain. Aku akan menghancurkanmu dengan senyumku. Itu dia bagian pertama dari kisah penuh luka dan perjuangan dalam kubalaskan semua deritaku dengan air mata mereka. Bagaimana kelanjutan rencana balas dendam Dina? Apakah ia akan berhasil membuat mereka merasakan sakit yang sama? Jangan lewatkan part kedua yang lebih menegangkan dan penuh emosi. Biar kamu gak ketinggalan, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan kalau kamu suka ceritanya, tekan like, tinggalkan komentar, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.